Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita memiliki kesempatan untuk dapat berkumpul walaupun melalui Zoom, tapi biarlah kesempatan yang kita miliki pada malam hari ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan PWJ pada malam hari ini merupakan kegiatan yang pertama di dalam pelaksanaan PWJ dan tahun ini merupakan tahun kegiatan yang perlu kita perhatikan bagaimana kita melaksanakan dalam pembelajaran, dalam menikmati berkat Tuhan melalui pembelajaran PWJ yang kita laksanakan setiap bulan melalui Zoom. Dan untuk selanjutnya nanti akan dipimpin oleh Ibu Lydia Tin ya, yang memiliki tanggung jawab sebagai Ketua Departemen di bidang persekutuan, dan biarlah kita dukung dalam pelaksanaan proses selanjutnya untuk pembinaan warga jemaat kali ini. Kita tidak akan berpanjang kata di dalam mengantar pelaksanaan PWJ saat ini, dan kita perlu mengingat kembali bagaimana penata layanan yang harus kita lakukan dengan setia dan bertanggung jawab, dan bagaimana pengertian yang harus kita pahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang warga jemaat di GKMI, dan biarlah kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan karunia, dengan bakat, dengan talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai kegiatan PBJ pada malam hari ini dengan berdoa bersama, dan untuk itu kita minta kesediaan Pendeta Edi SS untuk membuka dalam doa. Silakan Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati untuk acara PWJ di tahun 2023. Sekarang kami memulai untuk PWJ tahun 2024, kita juga memberikan berkat yang sama, bahkan berlimpah. Kami semakin dibekali, kami semakin mengerti dan memahami, dan kami juga dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi materi-materi yang baik bagi PWJ yang boleh kami adakan. Berkati secara khusus untuk Pak Nikolas, boleh menyampaikannya di dalam hikmat dan juga pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi, dan kita serahkan kepada Pak Nikolas untuk menyampaikan penyampaian pemaparannya tentang penata layanan, pekerja pelayanan di dalam kegiatan sebagai jemaat maupun sebagai pengurus gereja. Silakan Pak Niko. Ya, baik. Terima kasih Penatua Anton dan juga Pendeta Edi yang sudah berdoa bagi kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas ya? Terima kasih responnya. Baik, malam hari ini kita akan memulai pembinaan warga jemaat kita yang pertama di tahun ini dengan belajar satu tema, yaitu pekerja pelayanan seluruh umat. Kalau kita ingat, kita sudah belajar sama-sama dari bagian berakar dan bertumbuh. Nah, hari ini kita akan sama-sama masuk ke bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagian yang berbuah. Nah, di bagian berbuah ini kita yang pertama kali belajar akan tentang pekerja pelayanan seluruh umat. Oke, saya akan tampilkan slide-nya ya. Jadi sekali lagi saya mengulang, kita sudah belajar dari berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan hari ini kita akan mengawali pertama kali kita akan belajar tentang berbuah dalam Kristus kelanjutannya. Nah, berbuah dalam Kristus kita akan belajar apa saja Bapak Ibu Saudara? Kita akan belajar yang pertama tentang perspektif pelayanan. Di dalamnya kita akan sama-sama belajar tentang pekerja pelayanan, yaitu seluruh umat. Lalu kita akan belajar tentang bidang pelayanan, seluruh Injil.
Lalu kita juga akan belajar tentang lingkup pelayanan, yaitu seluruh dunia. Dan kita juga akan belajar tentang profil pelayanan, di dalamnya terdapat profil keterbebanan, kemudian profil kemampuan, profil kepribadian, dan pelayanan sebagai gaya hidup. Lalu kita juga akan belajar tentang pola pelayanan yang di dalamnya ada pola pelayanan amanat agung yang terbagi jadi dua, yaitu sasaran dan strategi. Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk mempraktekannya bagaimana kita menularkan dengan berbuah di dalam Kristus itu sendiri. Nah, saya akan memulai pembelajaran kita tentang pekerja pelayanan ini dengan sebuah slogan dari sebuah gerakan yang namanya The Lausanne Movement. Jadi gerakan ini punya sebuah slogan yang saya yakin juga bisa kita lakukan sebagai gereja di tengah dunia ini, yaitu The Whole Church Taking the Whole Gospel to the Whole World. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Nah, kita sebagai seluruh umat Tuhan punya satu tugas dan tanggung jawab. Nah, apa tugas dan tanggung jawab itu? Yaitu untuk membawa seluruh Injil dan memberitakannya ke seluruh dunia. Nah, kita akan sama-sama pertama belajar tentang pekerja pelayanan, yaitu kita sebagai seluruh umat ini. Yang pertama, kita akan belajar dari pandangan Alkitab terlebih dahulu, yaitu tentang apa sih pekerja pelayanan itu. Kemudian kita akan belajar, pandangan strategis tentang pekerja pelayanan, dan yang terakhir, bagaimana menjadi pekerja pelayanan itu sendiri. Nah, yang pertama dari pandangan Alkitab sendiri tentang pekerja pelayanan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengerjakan suatu kuis mungkin ya, men-challenge Bapak Ibu. Coba dari ke-9 titik ini, saya minta tolong Bapak Ibu untuk menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Sekali lagi ya, saya mau kasih tugas, ngasih PR nih buat Bapak Ibu semua, untuk menghubungkan ke-9 garis yang ada di layar kita dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Paham Bapak Ibu? Kalau paham boleh, silakan dicoba. Saya beri waktu sekitar 2 menit cukup lah ya. Oke, silakan. Coba menghubungkan 9 titik yang ada di layar itu dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Boleh di handphonenya, boleh di kertas, di tangan juga boleh. Yang paling nyaman aja Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ada yang menemukan, nanti boleh ditunjukkan di layar. Tapi kalau belum menemukan, nggak apa-apa. Coba terus. Nanti kalau waktunya habis, saya baru kasih tahu jawabannya kalau Bapak Ibu belum ketemu. Silakan dicoba. Menghubungkan 9 titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Satu menit lagi ya Bapak Ibu, 1 menit lagi. Apa ada yang sudah bisa memecahkan Bapak Ibu Saudara semua? Kalau ada mungkin boleh di-unmute dan ditunjukkan bagaimana gambarnya. Saya juga pengen tahu, karena saya awal sebelum lihat jawabannya, saya juga bingung Bapak Ibu Saudara. Oke, waktunya habis ya. Apakah ada yang sudah bisa memecahkan? Boleh silahkan, kalau ada boleh silahkan ditunjukkan nih. Berbagi kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin masih berpikir bagaimana caranya. Ada? Kalau nggak ada, saya tunjukin ya Bapak Ibu ya. Ini jawaban yang benar seperti ini. Sudah siap ya? Saya tunjukkan ya. 1, 2, 3. Jadi 4 garis lurus yang tidak terputus untuk menghubungkan 9 titik ini. Apakah ada yang sesuai? Ada yang sama Bapak Ibu Saudara? Ada. Saya waktu lihat jawabannya, saya mikir, loh kok gini? Gitu Bapak Ibu. Loh, kok? Nah, gitu. Pikiran saya begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ya seharusnya sebagian besar dari kita mikirnya ke-9 titik itu membentuk satu kotak tidak terlihat yang tidak boleh kita lewatin. Benar nggak Bapak Ibu Saudara?
Saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara, pertamanya. Jadi 9 titik itu membentuk satu kotak yang saya harus menghubungkannya, 4 garis lurus itu nggak boleh keluar dari kotak yang tidak terlihat itu. Padahal sebenarnya tidak, bukan Bapak Ibu. Jadi kita boleh menghubungkannya dengan 4 garis lurus, bahkan lewatin dari titiknya itu. Dan kalau kita nggak melewatin titiknya itu, nggak bakal bisa terhubung. Nah, mungkin Bapak Ibu juga memiliki asumsi atau pikiran yang sama ya, seperti saya. Nah, kenapa saya mengajak kita semua untuk mengerjakan satu kuis ini gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen mengajak kita untuk berpikir, kenapa kok sulit banget di awalnya ya? Nah, kenapa kita mengerjakannya sulit? Kemungkinan besar karena ada satu asumsi yang keliru yang tidak kita sadari. Kalau saya pribadi, asumsi saya adalah 9 titik itu membentuk satu kotak yang tidak boleh dilewati. Jadi garis lurusnya harus ada di dalam kotak itu. Nah, saya coba gimana pun juga nggak bisa terhubung, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata jawabannya ngelewatin dari titik atau melewati dari kotak yang terlihat itu tidak apa-apa. Nah, mungkin dari kita juga berpikir seperti itu. Kenapa kita tidak bisa memecahkannya? Karena mungkin ada satu asumsi keliru yang kita tidak sadari dan asumsi itu salah. Nah, di dalam kehidupan kita dalam bergereja, di dalam melayani Tuhan, kita juga harus melihat, mengecek, mengetes apa asumsi-asumsi yang kita miliki tentang pelayanan. Karena jangan-jangan asumsi-asumsi yang kita miliki itu bisa salah dan malah menghambat pelayanan kita di dalam bergereja. Nah, ini satu hal yang harus kita waspadai, Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali banyak orang memiliki asumsi-asumsi yang malah itu menghambat pelayanan mereka sendiri. Dan bukan hanya menghambat pelayanan mereka sendiri, terkadang itu juga malah menghambat pelayanan orang lain dan menghambat pelayanan sebagai sebuah gereja itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu pandangan populer tentang pekerja pelayanan, tentang siapa sih yang harus melayani. Nah, gambaran kita tentang apa yang biasanya terlintas dalam pikiran kita jika membayangkan tentang pekerja pelayanan. Saya tebak yang pasti yang kita pikirkan tentang pekerja pelayanan, oh yang melayani itu haruslah seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu sendiri definisinya apa, Bapak Ibu Saudara? Pandangan populer yang dimiliki oleh orang-orang Kristen tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa sih? Hamba Tuhan adalah pendeta. Atau di luar negeri namanya pastor gitu, Bapak Saudara. Atau penginjil. Hamba Tuhan itu siapa? Seorang yang bekerja penuh waktu secara full time di gereja atau sebuah lembaga pelayanan. Kemudian, hamba Tuhan itu siapa? Mereka adalah seorang yang penghasilannya diperoleh dari pelayanannya. Kemudian dia juga harus seorang lulusan sekolah teologi. Kemudian, pandangan populer yang berikutnya tentang seorang pekerja pelayanan. Yang pertama, peran dan tugas hamba Tuhan itu apa sih? Pandangan populer yang dimiliki oleh orang-orang Kristen adalah seperti ini. Oh, seorang hamba Tuhan harus bertanggung jawab atas jalannya seluruh fungsi pelayanan. Kemudian yang kedua, terus kalau hamba Tuhan peran dan tugasnya seperti itu, peran dan tugas kita sebagai jemaat awam ini apa? Sebagai jemaat biasa. Karena beda hamba Tuhan dan jemaat awam gitu Bapak Saudara. Ini pandangan populer yang ada seperti ini. Oh, kalau hamba Tuhan peran dan tugasnya seperti itu, jemaat awam peran dan tugasnya adalah untuk mendukung hamba Tuhan di dalam keuangan dan beberapa bagian kecil lainnya. Jadi kita lebih ke sifatnya membantu mendukung hamba Tuhan. Lalu peran dan tugas seminari itu ngapain sih? Oh, peran dan tugas seminari adalah untuk mempersiapkan seseorang atau mempersiapkan hamba Tuhan tadi untuk menjalankan seluruh fungsi pelayanannya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Pandangan populer yang berikutnya tentang seorang jemaat. Apa sih definisi jemaat yang baik? Standar seorang jemaat yang baik itu ya seperti apa sih jemaat awam yang baik? Nah, pandangan populer yang dimiliki tentang jemaat awam yang baik adalah seperti ini. Oh, seorang jemaat awam yang baik itu adalah mereka yang datang ke kebaktian dan acara-acara gereja lainnya secara teratur. Selanjutnya, oh mereka adalah yang secara sukarela memberikan persembahan kepada gereja. Lanjut lagi, mereka adalah jemaat-jemaat yang mendukung program-program yang dijalankan pemimpin gereja. Itu adalah jemaat awam yang baik. Yang terakhir, kalau bisa mereka tuh juga mentaati hukum yang ke-11. Apa itu hukum yang ke-11? Ini dibuat sendiri, Bapak Saudara. Jangan berbuat ulah. Nah, jemaat-jemaat yang seperti inilah yang dianggap sebagai seorang jemaat awam yang baik. Pertanyaannya, apakah pandangan-pandangan populer tadi yang banyak dimiliki oleh orang-orang Kristen di dunia ini, itu adalah pandangan yang benar yang sesuai dengan Alkitab? Apakah pandangan populer tentang pekerja pelayanan ini benar-benar tepat? Siapakah sih seorang hamba Tuhan menurut Alkitab itu? Apakah benar seperti pandangan populer yang dimiliki banyak orang tadi? Dan apa sih yang diharapkan oleh Tuhan dari jemaat-jemaat awam tadi? Apakah benar sesuai standar yang dimiliki oleh pandangan populer yang tadi kita sudah baca?
Oleh kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, pandangan Alkitab tentang pekerja pelayanan itu seperti ini. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Saya boleh minta tolong satu orang untuk membantu membacakannya bagi kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Boleh silakan di-unmute. Saya bacakan nih. Ya, 1 Petrus ayat 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Bu Yaya yang sudah membacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sekali lagi saya mengulangi bagi kita semua ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi siapa? Kamulah. Kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi siapa sih yang harus melayani Tuhan? Jawabannya adalah kita semua, Bapak Saudara. Pekerja pelayanan adalah kita semua, dan Tuhan menyebut kita sebagai seorang imam di dalam lingkungan yang Tuhan tempatkan kita masing-masing. Jadi sekali lagi, semua orang percaya, semua umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, itu diselamatkan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Konsili Vatikan yang kedua mulai mengarahkan gereja untuk kembali kepada pengertian yang benar dengan mengembalikan seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan pada tempat yang sebenarnya dari keimaman semua orang percaya. Dan ibadah rohani itu harus dilaksanakan oleh masing-masing orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di zaman itu masih banyak orang yang berpikir, oh, kalau kita beribadah itu ketika datang ke gereja saja. Jadi ketika kita berada di luar gereja itu tidak termasuk dalam ibadah. Siapa yang melayani, siapa yang bertugas jadi imam? Ya hanya seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan yang mendapat panggilan Tuhan. Selain mereka yang tidak mendapat panggilan Tuhan, apakah itu disebut imam? Enggak. Nah, Konsili Vatikan yang kedua ingin membenarkan satu pemikiran yang salah ini. Bahwa seluruh umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan mereka, itu Tuhan panggil menjadi imamat yang rajani. Dipanggil menjadi imam di dalam lingkungan, di dalam keluarga yang Tuhan tempatkan masing-masing kepada setiap pribadi itu sendiri. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita akan beberapa kali melihat dalam kutipan-kutipan firman Tuhan yang kita baca, ada banyak kata supaya, ada banyak kata untuk. Nah, Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kepada kita bahwa kita ini yang adalah buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus, itu bertugas untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita semua bahwa semua orang percaya kembali apa? Diselamatkan untuk melayani Tuhan. Jadi kita diselamatkan bukan hanya untuk ongkang-ongkang kaki melihat hamba-hamba Tuhan yang kita anggap hamba Tuhan tadi, untuk melayani dan kita ya udah saya dukung sebisanya saja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita semua orang percaya itu diselamatkan untuk ikut serta di dalam pelayanan itu juga. Charles Peter Wagner dalam bukunya On the Crest of the Wave, dia mengatakan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang merupakan pilihan, tapi ada juga yang tidak. Pakai sepatu itu merupakan pilihan, tapi makan itu bukan pilihan. Kita bebas memilih pakai sepatu, pakai sandal, atau nyeker, nggak pakai alas kaki. Nggak apa-apa, itu pilihan kita. Tapi kalau makan, kalau kita nggak makan, bagaimana nasib kita, Bapak Saudara? Jadi kurus gitu ya. Kalau Nicholas tidak makan, jadi apa? Jadi kurus begitu, Bapak Ibu. Dan bukan cuma kurus, bisa sakit. Bahkan bisa meninggal dunia kalau nggak makan apapun juga, begitu, Bapak Saudara. Jadi dalam hidup ini, seperti yang dikatakan oleh Peter Wagner, ada hal-hal yang merupakan pilihan, ada juga yang tidak, Bapak Saudara. Sekali lagi contohnya apa? Mengendarai mobil itu adalah satu pilihan. Terserah kita mau memilih untuk berjalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, mau naik pesawat terbang juga boleh, Bapak Ibu Saudara. Itu pilihan kita. Tapi ketika kita sudah membuat pilihan tersebut, ketika kita sudah membuat pilihan, oh iya, saya mau mengendarai mobil. Maka kita harus mengendarai mobil di sebelah kiri. Dan itu bukan pilihan, Bapak Ibu Saudara. Mengendarai mobil itu sendiri memang satu pilihan.
Tetapi ketika kita sudah pilih mengendarai mobil, maka adalah satu keharusan bagi kita untuk mengendarai mobil di sebelah kiri. Kalau kita maksa naik mobil di sebelah kanan, yang ada apa, Bapak Saudara? Dimarahin orang, nabrak kanan kiri, karena memang bukan seperti itu peraturannya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen itu merupakan pilihan, Bapak Saudara. Tapi sekali kita memutuskan untuk kita meminta Yesus menguasai hidup kita, maka keterlibatan kita di dalam pelayanan dan misi dunia bukan lagi merupakan sebuah pilihan. Nah, saya nggak mengatakan bahwa hal-hal itu mustahil gitu ya. Bisa nggak sih kita milih untuk nggak makan? Bisa, Bapak Saudara. Tapi apakah hal itu baik? Enggak. Banyak sekali efek buruknya. Kalau kita memaksa untuk nggak makan, memaksa untuk melakukannya, kita harus menanggung akibatnya dari apa pilihan yang kita ambil itu tadi, Bapak Saudara. Dan kita harus bersedia hidup dengan tenaga yang lemah, dengan sakit penyakit, infeksi, dan banyak hal lainnya. Dan seperti yang katakan tadi, kalau kita memilih untuk nggak makan, maka dalam waktu yang lama bisa jadi kita meninggal dunia karena tubuh kita nggak mendapat nutrisi. Nah, begitu juga dengan mobil tadi, ilustrasi mobil tadi. Kita bisa memilih untuk mengendarai mobil di sebelah kanan. Bisa nggak? Bisa aja, Bapak Saudara. Ada kok orang-orang yang mereka dengan egoisnya, oh saya mau nyetirnya di sebelah kanan gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya banyak kecelakaan yang terjadi. Dia ngelawan arus, nabrak mobil, nabrak motor. Nah, jadi bisa nggak memilih? Bisa, tapi harus ada konsekuensi yang kita tanggung, ada akibat yang harus kita tanggung. Dan dalam konteks mengendarai mobil tadi, mungkin kita bisa harus membayar denda, ditilang sama polisi, atau bahkan bisa terjadi sebuah kecelakaan yang fatal, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 11 berkata bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa semua orang percaya itu juga diperlengkapi untuk melayani. Jadi bukan hanya Tuhan memandatkan kita untuk kita melayani, tapi Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi setiap kita untuk melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Saya boleh minta tolong satu orang lagi untuk membacakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 12 ini, Bapak Ibu. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Apa ada yang boleh membantu membacakan? Saya ya. Silakan, Bu Lydia Tim. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih banyak Bu Lydia Tim sudah membantu baca bagi kita semua. Nah, Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi dan pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pengembangan tubuh Kristus. Kita semua, seluruh umat Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, terus tugasnya hamba Tuhan ngapain, Kak Niko? Tugasnya hamba Tuhan itu tanggung jawabnya hamba Tuhan ngapain, Pak Niko? Nah, tugas para hamba-hamba Tuhan adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi hamba-hamba Tuhan punya satu tugas tanggung jawab yang lebih besar. Kalau boleh saya katakan bukan hamba-hamba Tuhan lagi ya, tapi orang-orang yang Tuhan berikan tanggung jawab khusus untuk memperlengkapi. Karena hamba Tuhan berarti sebenarnya adalah kita semua, Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua umat Tuhan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Lawrence O. Richard mengatakan dalam bukunya Theology of Christian Education, dia mengatakan bahwa semua orang percaya adalah imam. Lalu hasilnya apa? Implikasinya adalah bahwa semua orang percaya harus melakukan pelayanan.
bukan cuma para rasul atau para pemimpin utama saja. Jadi bukan hanya para pendeta, penginjil, evangelis, ataupun para majelis saja yang melayani, tapi semua orang harus melakukan pelayanan. Perjanjian Baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia. Namun semua orang dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Memang hanya ada beberapa orang yang dipanggil untuk melayani jemaat Kristus. Dalam Perjanjian Baru kita melihat ada para rasul dan murid-murid Kristus yang dipanggil secara khusus untuk melayani jemaat Tuhan. Tetapi semua orang, semua jemaat Tuhan itu dipanggil untuk apa? Melayani Kristus, Sang Tuhan mereka di tengah dunia ini. Di dalam doa yang Yesus panjatkan, dia berdoa bagi murid-muridnya seperti ini, Bapak Saudara. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 15-20. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Doa Yesus ini Tuhan tunjukkan bagi siapa sih pada waktu itu, Bapak Saudara? Pada waktu itu, Yesus menunjukkan doa ini untuk siapa? Untuk ke-12 murid pada waktu itu ya. Kurang 11 murid, karena Yudas waktu itu sudah berkhianat begitu, Bapak Saudara. Dan dia tujukan pada waktu itu para murid-murid pengikutnya yang mengikut Kristus. Tapi jangan salah, jangan lupa, di akhir doa Yesus ada satu perkataan, satu kalimat yang juga sebenarnya itu ditujukan bagi kita semua. Yesus berkata bahwa, dan bukan untuk mereka ini saja, bukan untuk murid-murid yang ada pada waktu itu saja, tapi juga untuk siapa? Untuk semua orang, untuk orang-orang yang percaya kepadaku, oleh karena pemberitaan para murid tadi. Jadi doa Yesus ini juga ditujukan kepada kita semua, Bapak Saudara. Sama seperti Tuhan Allah Bapa mengutus Kristus ke dalam dunia ini, demikian pula Kristus mengutus kita semua ke dalam dunia ini. Semua orang percaya diutus untuk melayani Tuhan. Dalam sebuah buku, yaitu yang berjudul Life at Work, atau ini terbitan Cornerstone of Calling, kalau tidak salah ya, gitu Bapak Saudara. Ada sebuah kutipan yang bagus bagi kita. Buku ini mengatakan panggilan merupakan undangan pribadi Tuhan bagi seseorang untuk bekerja sesuai dengan agenda Tuhan. Untuk menggunakan talenta yang telah diberikannya dengan cara-cara yang memiliki kepentingan kekal. Pertanyaannya, yang jadi pertanyaan itu bukan apakah saya dipanggil, bukan itu, Bapak Saudara. Yang harus kita pikirkan adalah apakah panggilan saya? Apakah panggilan yang Tuhan berikan kepada saya itu? Dan bagaimana saya secara pribadi dapat memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bukan lagi apakah saya dipanggil oleh Tuhan atau tidak. Itu bukan pertanyaan Bapak Ibu Saudara, karena semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang harus jadi pertanyaan buat kita adalah, apa sih panggilan Tuhan buat saya secara pribadi? Apa sih panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi di tengah dunia ini, di dalam konteks, di dalam latar belakang yang Tuhan berikan kepada saya. Dan bagaimana saya dapat memenuhi panggilan Tuhan itu sendiri. Karena panggilan Tuhan bagi saya, bagi Nicholas, panggilan Tuhan bagi Pendeta Edi, panggilan Tuhan bagi Penantua Anton, panggilan Tuhan bagi Ibu Yuliana, Ibu Lucia, dan banyak sekali dari kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Kita punya satu panggilan yang sama, yaitu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah, tetapi panggilan khusus yang Tuhan berikan kita untuk melayani dalam hal apa, itu yang berbeda-beda masing-masing orang. Nah, itulah yang harus kita cari tahu dan kita tanyakan pada Tuhan. Tuhan, apa sih panggilan khusus yang Tuhan percayakan kepadaku? Tuhan pengen aku untuk melakukan apa di tengah dunia ini? Karena kalau kita malah salah menangkap, maka kan sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau ternyata Tuhan memberikan kita suatu panggilan, satu talenta khusus, tapi kita tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu dengan baik-baik. Matius pasal 28 ayat 18-20. Satu bagian yang saya yakin kita semua sudah sangat sering dengar ya Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Dalam amatan yang Tuhan berikan kepada kita, Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dengan kuasa itu Tuhan juga memberikan kepada kita suatu kuasa, suatu kekuatan untuk juga ikut pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita, Tuhan berikan tugas untuk mengajar semua orang yang belum mengenal Kristus untuk mereka boleh mengenal Kristus dan melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang paling terakhir, ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita sampai nanti kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai pelayanan Tuhan itu bisa diilustrasikan seperti seorang pemadam api gitu ya, pemadam kebakaran. Dalam pemadam kebakaran, untuk mereka bisa memadamkan api dan menyelamatkan nyawa, ada banyak sekali tim-tim yang ada di baliknya. Yang kita tahu biasa kalau namanya pemadam kebakaran yang kita lihat siapa? Mereka petugas-petugas yang naik mobil pemadam kebakaran, yang mereka udah pakai baju lengkap, bawa tabung oksigen, bawa tabung pemadam. Nah, yang ada di pikiran kita seperti itu. Padahal di baliknya ada banyak sekali, di dalam tim pemadam tuh ada banyak sekali yang mungkin kita nggak lihat, tapi mereka juga berjasa untuk ikut memadamkan api dan menyelamatkan nyawa. Ada salah satunya siapa? Supir dari mobil pemadam kebakaran itu. Ada juga yang bertugas di luar, yang mereka nggak sampai masuk ke dalam rumah untuk mengevakuasi, tapi mereka menyiapkan tabung oksigen, menyiapkan air untuk memadamkan api. Ada juga mereka yang bertugas untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan, orang-orang yang ketakutan mungkin karena keluarganya masih belum diselamatkan. Ada juga yang bertugas untuk memberikan pertolongan pertama bagi orang-orang yang mungkin sudah menderita luka bakar dan banyak lainnya. Jadi dalam satu tim pemadam kebakaran itu, mereka adalah satu tim yang sama, tapi mereka punya tugas yang berbeda-beda. Tetapi di tengah segala tugas yang berbeda-beda itu, mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk memadamkan api dan menyelamatkannya. Kita pun sebagai orang-orang Kristen, kita pun sebagai umat Tuhan, kita punya panggilan yang mungkin berbeda-beda. Kita punya talenta yang berbeda-beda yang Tuhan titipkan dan percayakan pada kita. Tetapi di tengah segala hal yang berbeda itu, Tuhan percayakan satu visi misi yang sama, yaitu untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan itulah yang menjadi satu keindahan di dalam sebuah gereja. Di tengah setiap perbedaan kita, di tengah setiap panggilan dan tanggung jawab pelayanan yang mungkin Tuhan percayakan pada kita, ada yang bertugas, Tuhan berikan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, atau yang Tuhan berikan talenta untuk memuji Tuhan, untuk memimpin pujian, ada yang Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan tanggung jawab pelayanan untuk bermain musik, ada juga yang Tuhan berikan talenta dan tanggung jawab untuk berdoa bagi orang lain. Semuanya berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semuanya itu punya satu tujuan yang sama, yaitu apa? Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi umat-umat Tuhan yang mau menjadikan semua bangsa murid Kristus yang boleh mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua orang percaya itu diselamatkan untuk melayani. Dan bukan hanya kita diselamatkan untuk melayani, tapi di tengah perjalanan panggilan pelayanan itu, kita juga diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang secara khusus Tuhan panggil untuk memperlengkapi jemaat-jemaat Tuhan ini. Di zaman sekarang kita tahu siapa orang-orang khusus tersebut. Mungkin mereka adalah majelis-majelis yang ada di gereja kita. Dan mereka adalah mungkin pendeta, penginjil, evangelis yang mereka memang sudah mendapatkan pendidikan secara khusus untuk memperlengkapi jemaat-jemaat Tuhan. Yang nantinya mereka juga jemaat Tuhan ini akan ikut melayani Tuhan bersama-sama. Dan bukan hanya diselamatkan dan diperlengkapi untuk melayani, tetapi semua orang percaya, seluruh umat Tuhan diutus untuk melayani. Tuhan memberikan kita panggilan yang mungkin berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda. Tapi Tuhan memberikan kita satu tujuan yang sama. Tuhan sama-sama mengutus kita untuk melayani Tuhan dengan setiap panggilan khusus yang Tuhan percayakan kepada kita. Setelah kita belajar tentang pandangan Alkitab tentang pekerja pelayanan, kita sama-sama akan belajar tentang pandangan strategis tentang pekerja pelayanan itu. Ada satu survei dari sebuah badan namanya Gallup Poll. Ini surveinya namanya seperti ini. Nah, surveinya itu cukup panjang, Bapak Saudara. Tapi kalau disederhanakan, dalam survei tersebut ada satu pertanyaan seperti ini.
Berapa banyak sih hamba-hamba Tuhan, atau berapa banyak sih umat Tuhan yang menganggur di dalam kerajaan Allah di tengah dunia ini? Sekali lagi, kita semua hamba Tuhan, bukan Bapak Ibu, karena kita semua dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Nah, dari survei ini, ternyata hasil yang didapatkan tuh lumayan mengagetkan bagi saya pribadi. Jadi, dari hasil survei Gallup di Amerika Serikat ini, dikatakan bahwa 10% anggota gereja yang aktif itu ikut melayani secara pribadi. Jadi hanya ada 10% dari sekian banyak orang yang disurvei itu yang ikut melayani secara pribadi, yang aktif melayani secara pribadi. Nah, selanjutnya 50%, setengah anggota gereja itu nggak tertarik untuk melayani. Nah, yang lumayan mengagetkan bagi saya adalah dari sejumlah banyak orang itu, ternyata ada 40% anggota gereja yang mereka secara pribadi itu tertarik untuk melayani Tuhan. Mereka ingin melayani Tuhan, tapi mereka tidak pernah diminta dan mereka juga nggak tahu bagaimana caranya. Dari dalam hati mereka ingin untuk melayani Tuhan, tapi karena mereka nggak tahu bagaimana caranya dan mereka nggak diminta, nggak diikut sertakan untuk melayani, pada akhirnya 40% orang itu tidak melayani Tuhan. Nah, coba kita bayangkan kalau kita sebagai gereja Tuhan bisa merangkul, bisa memperlengkapi orang-orang itu. Bukankah 40% orang yang awalnya tidak melayani itu, mereka bisa bergabung dengan 10% dan akhirnya menjadi 50% orang yang ikut melayani Tuhan. Ini satu hal yang sangat disayangkan ya Bapak Saudara. Kalau di Indonesia saya belum dapat surveinya seperti apa, tapi kita bisa berkaca dari survei yang dilakukan di Amerika Serikat ini. Jangan-jangan di gereja kita sendiri juga ada banyak orang yang sebetulnya mereka secara hati tertarik untuk melayani Tuhan. Mereka pengen untuk ikut melayani Tuhan. Tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya. Mereka nggak tahu apa sih tanggung jawab atau panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena mungkin mereka sendiri juga belum menyadari talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, Bapak Saudara. Nah, tugas kita sebagai gereja Tuhan adalah untuk membantu, merangkul, mendorong saudara-saudari kita dalam Kristus ini agar mereka pun bisa mengerti, mereka bisa memahami dan akhirnya ikut serta di dalam melayani Tuhan. Secara khusus ini adalah tugas dari Tuhan yang diberikan kepada kami, para pendeta, penginjil, evangelis. Tetapi di dalam realitanya, kita sebagai seluruh gereja Tuhan juga harus ikut andil di dalam memperlengkapi saudara-saudari kita yang mungkin juga sedang kebingungan ini, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tahu ada rekan kita, saudara-saudari kita yang sedang kebingungan, kita bisa membantu mereka dengan memberikan informasi atau mungkin membawa mereka kepada para pendeta hamba Tuhan yang bisa membantu untuk melengkapi jemaat-jemaat Tuhan ini. Seringkali di dalam gereja, pelayanan Tuhan tuh seperti gambar yang kita lihat ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam gambar ini ada orang-orang yang menarik sebuah kereta. Tapi rodanya bentuknya apa, Bapak Ibu? Bentuknya kotak. Kalau kereta rodanya bentuknya kotak, kira-kira susah nggak jalannya, Bapak Ibu? Susah kan ya? Yang herannya, yang lucunya, yang mereka bawa itu adalah roda yang berbentuk bundar. Nah, seringkali pelayanan Tuhan di dunia ini, pelayanan dari gereja Tuhan di dunia ini, seperti ini, Bapak Ibu. Kita begitu kesusahan untuk mencari pelayan Tuhan, kita begitu kesusahan gereja Tuhan, begitu kesusahan untuk melayani Tuhan. Padahal sebetulnya di dalam gereja itu ada banyak sekali orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang berkompeten untuk melayani Tuhan, orang-orang yang bisa dan mereka mau untuk melayani Tuhan. Tetapi karena mereka nggak tahu, pada akhirnya mereka tidak memutuskan untuk melayani Tuhan lebih dulu. Nah, kalau mereka, orang-orang ini, mengganti roda yang kotak tadi dengan roda yang bundar, bukankah perjalanannya lebih mudah, Bapak Ibu? Kereta itu akan berjalan dengan lebih mudah. Karena apa? Karena roda yang bundar itu akan lebih memudahkan mereka. Nah, kita sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini, kalau kita bisa mengedukasi, mengajarkan, dan memperlengkapi jemaat-jemaat Tuhan yang sebetulnya mereka sangat bisa untuk melayani Tuhan. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka belum berani untuk terjun ke dalam pelayanan itu, dan kita hanya diam-diam saja sebagai anggota gereja Tuhan, maka akan sangat sayang sekali. Padahal ada satu potensi yang luar biasa di dalam gereja kita. Nah, kiranya Tuhan juga memberikan kita suatu kepekaan dan suatu keberanian untuk bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh gereja kita, khususnya di GKMI Pengharapan ini. Sehingga seluruh jemaat yang ada di gereja kita punya satu kerinduan yang sama dan boleh punya
satu keinginan untuk boleh bergerak bersama-sama sebagai satu gereja Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan siap tanggung jawab, dengan setiap panggilan yang Tuhan berikan pada kita. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan seperti ini ketika dia melihat peta Tiongkok, peta China gitu ya. Dia mengatakan, di sana ada raksasa yang sedang tidur. Dan kalau dia bangun, maka dia tidak akan dapat dihentikan. Pada waktu itu, Napoleon Bonaparte sangat berkuasa. Tetapi dia punya satu kepekaan, dan ketika dia melihat peta Tiongkok, peta China, gitu, dia mengatakan bahwa ini ada satu raksasa yang sedang tidur. Dan kalau dia bangun, dia nggak akan dapat dihentikan. Dan benar, Bapak Saudara. Ketika China bangkit, wah, benar-benar mereka melakukan satu revolusi yang besar-besaran. Dan sekarang kita bisa lihat bukan hanya handphone dan gadget elektronik lainnya, tapi China sekarang sudah bisa bangun mobil dan kualitas mobilnya bagus-bagus gitu, Bapak Saudara. Nah, kita bisa belajar apa dari perkataan Napoleon Bonaparte ini, Bapak Saudara? Kita bisa belajar bahwa gereja Tuhan juga adalah raksasa yang sedang tidur. Populasi orang Kristen, umat Tuhan di tengah dunia ini tuh nggak sedikit loh, Bapak Saudara. Jumlah orang Kristen di tengah dunia ini tuh banyak. Sayangnya, banyak sekali gereja-gereja yang masih tertidur. Banyak sekali umat Tuhan, orang-orang Kristen yang nggak mengerti apa yang harusnya mereka lakukan, apa tugas dan tanggung jawab mereka di tengah dunia ini. Padahal kalau sang raksasa itu bangun, kalau gereja Tuhan itu bangun dari tidur mereka, maka nggak akan ada yang dapat menghentikan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, marilah kita melihat kepada sekeliling kita, dimulai dari gereja kita sendiri, kemudian kita bisa melihat ke sinode kita, dan nantinya ke lebih luas lagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Apakah gereja Tuhan yang ada di Jakarta secara khusus dan di Indonesia ini juga banyak yang sedang tertidur? Apakah gereja-gereja Tuhan di tengah sinode kita, sinode GKMI, juga banyak yang sedang tertidur? Kalau memang iya, mari kita terus berjuang berusaha, Bapak Ibu Saudara. Yang paling bisa kita lakukan adalah di dalam gereja kita sendiri, GKMI Pengharapan. Tapi kalau kita merasa, oh gereja kita GKMI Pengharapan jadi sesuatu gereja yang aktif, jemaat-jemaatnya sudah banyak yang melayani Tuhan, sudah punya kesadaran, sudah punya kerinduan yang sama. Tugas kita apakah selesai? Enggak, Bapak Saudara. Kita juga punya tugas untuk mendorong gereja-gereja lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga bisa menjadi gereja-gereja yang bangun, yang boleh semangat mengerjakan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Nah, Bapak Saudara, setelah kita belajar tadi, sekarang pertanyaannya, berarti gambaran apa sih yang seharusnya terlintas di dalam pikiran kita ketika kita membayangkan tentang seorang hamba Tuhan? Apakah masih seperti pandangan populer tadi? Hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus, masuk sekolah teologi, mereka yang Tuhan berikan satu tanggung jawab khusus untuk melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan itu ya pendeta, terus evangelis, pokok ya itulah pendeta Edi, Pak Niko, Pak Yonatan, itulah hamba Tuhan itu aja. Apakah masih seperti itu? Atau pikiran kita sekarang sudah berubah, Bapak Saudara? Nah, kita sudah belajar tadi bahwa siapa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah yang pertama, mereka adalah orang-orang percaya yang melayani jemaat Kristus. Jadi pendeta, pastor, penginjil, ini adalah orang-orang yang memang secara khusus dipanggil untuk melayani jemaat Kristus. Selanjutnya, apakah hamba Tuhan hanya itu saja? Enggak. Hamba Tuhan juga adalah orang-orang percaya yang melayani Kristus di tengah dunia ini. Siapakah itu? Itu mungkin adalah Bapak Ibu Saudara, pengusaha, ilmuwan, politikus, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan banyak lainnya. Kita yang Tuhan berikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk melayani Kristus di tengah dunia yang Tuhan tempatkan. Baik itu mungkin dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia pendidikan, dunia kesehatan, apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Yang beda apa? Yang beda cuma satu. Tanggung jawab khusus yang Tuhan percayakan kepada kita. Kami, para hamba Tuhan di gereja, pendeta, evangelis, penginjil, itu Tuhan berikan tanggung jawab khusus untuk apa? Untuk melayani jemaat Kristus, melayani Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara juga punya satu tanggung jawab khusus yang mungkin kami, para pendeta, para penginjil, pastor ini tidak bisa lakukan. Yaitu untuk apa? Melayani Kristus di tengah dunia yang Tuhan tempatkan pada Bapak Ibu Saudara. Di tengah dunia bisnis, di tengah dunia kesehatan. Mungkin kami tidak bisa melakukan, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya dengan lebih efektif dan dengan lebih efisien. Dan betapa luar biasanya kalau kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan di tengah dunia ini, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Maka gereja Tuhan akan bergerak, bertumbuh, berkembang dengan begitu luar biasanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya, terus apa sih peran dan tugas pendeta atau pastor?
Nah, kita sudah belajar bahwa peran dan tugas pendeta atau pastor adalah untuk memperlengkapi seluruh umat untuk melayani. Lalu peran dan tugas jemaat untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan pelayanan di dunia dan terus membangun tubuh Kristus. Terakhir, peran dan tugas seminari apa? Peran dan tugas seminari adalah untuk mempersiapkan seorang tadi, yaitu para pendeta atau pastor, untuk menjadi pemerlengkap. Untuk bisa memperlengkapi jemaat-jemaat Kristus di mana mereka ditempatkan. Sehingga nantinya ketika mereka memperlengkapi jemaat-jemaat Kristus itu, seluruh umat Tuhan dapat menjadi hamba-hamba Tuhan di tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada mereka ini. Nah, lalu jemaat yang baik itu seperti apa? Kalau tadi pandangan populer seorang jemaat yang baik adalah, oh, mereka yang rajin ke gereja, mereka yang harus ikutin semua apa kata hamba Tuhannya, harus ngikutin apa kata gereja. Nah, pandangan yang benar tentang jemaat yang baik itu seperti apa sih? Mereka adalah orang-orang yang mengenal Kristus dan punya kerinduan untuk membuat Kristus dikenal di tengah dunia ini. Lalu mereka adalah orang-orang yang bertumbuh dewasa dan mau menolong orang lain juga untuk bertumbuh. Jadi kalau selama ini kita merasa, aku apakah sudah menjadi jemaat yang baik atau belum ya? Nah, mari kita melihat, mari kita berkaca dari ketiga hal ini yang kita baca ini. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mengenal Kristus dan punya kerinduan untuk membuat Kristus dikenal di tengah dunia ini? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa dan mau menolong orang lain juga bertumbuh? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya menikmati pertumbuhan kita sendiri dan kita bodoh amat gak ngurus dengan pertumbuhan orang lain? Dan apakah kita orang-orang yang mengenali panggilan pelayanan khasnya? Panggilan pelayanan yang Tuhan secara khusus tempatkan di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Dan apakah kita sudah melakukan pelayanan itu di dalam kebersamaan yang saling melengkapi? Hari kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan kita talenta-talenta yang secara khusus, yang mungkin bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita bersehati, sama-sama bekerja sama untuk boleh menggunakan setiap talenta, setiap panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita secara khusus itu, untuk menjadi satu kesatuan yang indah sebagai sebuah gereja Tuhan, untuk melayani di tengah dunia ini. Wah, sungguh satu hal yang luar biasa dan indah, Bapak Ibu Saudara. Elton Trueblood mengatakan dalam bukunya, kalau reformasi yang pertama itu, zaman Martin Luther dan para bapak-bapak reformator lainnya, itu mereka ingin mengembalikan firman Allah kepada umat Allah. Maka sekarang, gereja Tuhan perlu reformasi yang kedua. Untuk apa? Untuk mengembalikan pekerjaan Tuhan kepada umat Allah. Gereja Tuhan perlu reformasi yang kedua, Elton Trueblood mengatakan, supaya kita sebagai gereja-gereja Tuhan itu punya satu hati yang sama, satu kerinduan yang sama, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini, dengan setiap panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sudah belajar tadi bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerja pelayanan, lalu bagaimana pandangan strategis tentang pekerja pelayanan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi seorang pekerja pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa lakukan, Bapak Saudara. Ini 3 hal yang mungkin sering digaungkan kepada kita ya, gereja Tuhan. Kita bisa ikut serta dalam doa, memberi dana, ataupun ikut dalam memberikan daya kita. Berdoa artinya apa? Kita ikut mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Matius pasal 9 ayat 37-38 berkata demikian. Boleh minta tolong satu orang lagi untuk bacakan bagi kita semua. Matius pasal 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Terima kasih, Ibu Lucy. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita semua. Tuaian tuh banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada siapa? Kepada Sang Empunya tuaian itu sendiri, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, firman Tuhan ini mengatakan apa sih kepada kita semua, Bapak Saudara? Apakah selama ini kita sudah berdoa bagi para pekerja-pekerja Tuhan itu? Dan sejauh mana sih doa bagi para pekerja itu mengisi hidup kita? Apakah kita cuma berdoa kalau lagi ini di gereja temanya tentang misi nih, ya udah kita baru berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Oh, bagi pemberitaan Injil, waktu bulan misi aja kita berdoa seperti itu.
Atau selama ini kita sudah setiap hari dalam doa-doa kita terus mendoakan untuk pekerja-pekerja Tuhan, di mana tempat-tempat yang membutuhkan pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, kita sudah mendoakan. Dan apakah itu sudah terus mengisi kehidupan kita di dalam doa-doa kita? Ada dua hal yang bisa terjadi ketika kita berdoa bagi para pekerja Tuhan itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan mengangkat orang-orang menjadi pekerja bagi tuayannya. Jadi ketika kita berdoa bagi pekerja-pekerja Tuhan ini, Tuhan bisa menjawab dengan yang pertama, oh Tuhan mengangkat orang-orang lain menjadi pekerja bagi tuannya itu sendiri. Tetapi ada juga opsi yang kedua, Bapak Ibu. Hal kedua yang bisa terjadi adalah Tuhan menggerakkan kita secara pribadi. Tuhan menggerakkan hati kita untuk menjadi pekerja tuayannya. Nah, pertanyaannya, selama ini mana yang menjadi jawaban bagi kita? Kalau ternyata jawabannya adalah yang kedua, kalau Tuhan merindukan kita, dan Tuhan sudah menggerakkan hati kita secara pribadi untuk menjadi pekerja tuayannya di mana tempat pelayanan yang selama ini kita doakan, jangan menolak panggilan Tuhan itu, Bapak Ibu. Saya seringkali mendengar kesaksian dari rekan-rekan yang melayani, baik para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang ada di gereja, maupun jemaat-jemaat awam yang bersaksi, Bapak Saudara. Saya juga banyak mendengar bahwa banyak sekali jemaat-jemaat awam yang Tuhan berikan panggilan secara khusus untuk melayani di tempat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan saya yakin di gereja kita juga ada yang demikian. Nah, kalau Tuhan berkata secara pribadi kepada kita, Dia menginginkan kita untuk melayani dalam suatu bidang khusus, atau di dalam suatu tempat yang khusus, jangan mengabaikan hal itu, Bapak Ibu. Karena saya yakin Tuhan sangat memahami dan sangat mengerti kita. Dan di mana Tuhan menempatkan, karena Tuhan tahu kita mampu untuk mengerjakan pelayanannya di tempat itu. Selain berdoa, kita juga bisa melakukannya dengan dana. Bagaimana kita menjadi seorang pekerja pelayanan, selain kita berdoa bagi pekerja pelayanan itu, kita juga bisa membantu mendukung dalam hal dana, yaitu memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 14 berkata bahwa, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau ternyata Tuhan berikan satu kehidupan yang lebih dari cukup, yang berkelebihan, atau malah mungkin berkelimpahan, marilah kita menggunakan apa yang menjadi kelebihan kita itu untuk mencukupkan kekurangan mereka. Dan kalau misalnya dalam konteks dana, kalau ternyata kita punya uang lebih, malah kita membantu saudara-saudara kita, baik itu hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok, maupun gereja-gereja Tuhan yang ada di pelosok, untuk mendukung pelayanan mereka di sana. Agar kiranya kelebihan mereka itu dapat menjadi berkat, dengan mencukupkan kekurangan orang-orang lain. Kalau kita merasa, GKMI Pengharapan adalah gereja yang sudah berkecukupan, bahkan Tuhan berikan kita berkat yang melimpah, berarti memang tugas kita, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk membantu siapa? Gereja-gereja yang lain. Dan saya sangat bersyukur, Bapak Saudara, di gereja kita ada satu tim misi yang secara khusus, komisi misi yang secara khusus memikirkan bagaimana memikirkan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja GKMI Pengharapan sendiri, tapi juga untuk mendukung pelayanan-pelayanan dari gereja lain. Dan di tahun ini kita sama-sama mendukung pelayanan dari gereja GKMI Batu Petumpang dan Pangkal Pinang. Nah, kalau Tuhan juga berikan satu kerinduan secara pribadi bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara melihat sebuah gereja di tempat lain, mungkin Bapak Ibu Saudara melihat satu sekolah atau satu organisasi di tempat lain, dan Bapak Ibu Saudara Tuhan titipkan satu kerinduan khusus untuk membantu mereka. Jangan abaikan kerinduan itu. Saya sendiri dulu pernah, Bapak Ibu Saudara, diceritai oleh mama saya, waktu itu ada sebuah organisasi misi yang datang ke gereja, mereka membantu untuk pendidikan anak-anak yang secara keuangan kurang mampu di daerah timur sana. Dan mama saya tanya ke saya waktu itu, kok mama bantu atau nggak usah ya? Mama tuh cuma tiap bulan cuma bisa ngasih sedikit banget, mungkin 100.000 atau mungkin 50.000. Mama kalau mau bantu tuh, nggak enak ya, kayaknya kesannya sedikit banget. Tapi mama pengen bantu. Tuhan tuh kayak berikan satu kerinduan di hati mama untuk bisa membantu mereka dengan uang yang mama punya. Mama saya tanya ke saya waktu itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya cuma bilang, ya mama kalau punya Tuhan kasih kerinduan seperti itu, nggak apa-apa, bantu dengan sebisanya apa. Dan ternyata setelah melakukannya, Bapak Ibu Saudara, mama saya Tuhan berikan satu sukacita, satu damai sejahtera yang begitu luar biasa. Meskipun secara jumlah dana, itu sangat kecil begitu ya. Kelihatannya kayak, berapa sih ini? Apakah bisa bantu mereka? Mungkin gitu kita berpikir. Tetapi ketika kita melakukannya secara tulus,
dengan hati yang penuh sukacita, percayalah bahwa Tuhan dapat memakai berapapun yang kita berikan untuk mendukung pelayanan Tuhan itu. Untuk satu hal yang dengan lebih luar biasa lagi dapat membantu mereka yang kita bantu. Dan beberapa kali saya ingat sekali mama saya cerita ketika dia membantu, berkomitmen setiap bulan ingin memberikan, menyisihkan uang yang dia punya untuk membantu anak-anak ini. Bahkan terkadang Tuhan berikan berkat lebih. Dan dia memberikan berkat itu kepada anak-anak itu tadi. Jadi biasanya mungkin kalau tiap bulan cuma ngasih berapa, kalau pas ada berkat lebih, mama saya tambahin gitu lagi. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Melalui apa yang mungkin kita kelihatan ini cuma berapa sih kecil, tetapi ketika kita memberikannya secara tulus, memberikannya dengan satu hati yang ingin membantu mereka, maka apa yang kita anggap kelebihan yang mungkin sedikit ini dapat membantu kekurangan mereka dan dapat menjadi berkat bagi mereka. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, selain doa dan juga dana, ada juga daya, yaitu kita menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Minta tolong satu orang lagi untuk boleh membacakan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 sampai 25 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oke, terima kasih Bu Retno. Firman Tuhan berkata, kalau biji gandum itu gak jatuh ke dalam tanah. Kalau misalnya biji gandum itu kita pegang terus erat-erat Bapak Ibu Saudara, maka dia akan mati. Paling mentok, paling pol, biji gandum itu ya tumbuh tunasnya. Tapi apakah dia akan bisa bertumbuh besar? Enggak. Nanti tumbuh tunas, beberapa hari, beberapa minggu mati. Tetapi kalau satu biji gandum itu, meskipun jumlahnya sedikit hanya satu, tapi dia mati dan jatuh ke dalam tanah, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan diri kita sendiri? Mungkin banyak dari kita merasa, aduh, aku bukan siapa-siapa, Pak Niko. Siapa sih aku ini? Talenta yang Tuhan berikan tuh, aduh, biasa aja lah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, banyak orang yang berkata seperti itu, bukan Bapak Ibu. Tapi mari kita ingat, setiap kita dianggap spesial oleh Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan setiap kepercayaan, kehidupan yang Tuhan berikan pada kita itu untuk berlalu begitu saja? Atau kita mau untuk bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan banyak buah yang nantinya juga menjadi berkat bagi orang-orang lain di tengah dunia ini. Jerry White mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kita membuat komitmen lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sedikit banyak, hal ini seperti menandatangani selembar belangko cek, lalu mempersilakan Tuhan untuk menuliskan jumlahnya. Bisa jadi itu jadi suatu petualangan yang menggentarkan. Akan tetapi, Tuhan tidak akan pernah menuntut lebih banyak dari yang dapat kita berikan. Tugas kita adalah kita berkomitmen kepada Tuhan dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Apapun talenta pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, tugas kita adalah kita berkomitmen dan melakukan dengan sungguh-sungguh siap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya serahkan semuanya kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat dan yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah menuntut lebih banyak dari apa yang dapat kita berikan bagi Dia. Jim Elliot juga berkata demikian, Bapak Saudara. Bukanlah bodoh seseorang yang melepaskan sesuatu yang tak dapat dipertahankan untuk memperoleh sesuatu yang tak dapat direbut daripadanya. Apa sih maksud perkataan dari Jim Elliot ini? Kalau selama ini kita menggenggam sesuatu yang tidak dapat kita pertahankan, entah itu mungkin harta kita di dalam dunia ini, entah mungkin itu jabatan, reputasi kita di tengah dunia ini, ataupun itu segala pencapaian kita di tengah dunia ini. Kalau selama ini kita selalu menggenggam hal itu erat-erat dan gak mau memberikannya kepada Tuhan, berarti kita adalah orang bodoh, Bapak. Tetapi kalau kita mau melepaskan segala sesuatu itu, segala sesuatu yang mungkin kita anggap berharga, tapi sebenarnya itu tidak dapat kita pertahankan di tengah dunia ini. Tetapi kalau kita mau melepaskan semuanya itu, untuk memperoleh sesuatu hal yang kekal, yang tidak dapat lagi direbut daripada kita, maka kita bukan orang bodoh, Bapak. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kenapa Jim Elliot dapat berkata seperti ini?
Karena Jim Elliot juga melepaskan segala sesuatu yang dia punya. Segala sesuatu yang mungkin menurut orang-orang di dunia ini berharga. Tetapi dia tahu semuanya itu adalah fana dan tidak dapat dipertahankan. Dia melepas, membuang semuanya itu untuk satu hal. Untuk melayani Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan padanya, di bidang yang Tuhan percayakan padanya. Kiranya kita juga sebagai umat-umat Tuhan punya hati yang sama seperti ini. Mungkin bidang yang yang Tuhan percayakan pada kita nggak sama seperti Jim Elliot. Mungkin pelayanan dan tempat yang Tuhan percayakan pada kita juga nggak sama seperti Jim Elliot. Tapi nggak apa-apa, Bapak Saudara. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengerjakan pelayanan kita itu. Apakah kita sudah berkomitmen dan bersungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini kita malah terlalu fokus memikirkan hal-hal panah yang sebenarnya kita nggak bisa pertahankan di tengah dunia ini. Dan kita malah mengabaikan hal yang kekal, sesuatu yang kekal yang tidak dapat direbut dari kita itu. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pekerja pelayanan? Yang pertama adalah lewat doa, yaitu mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Yang kedua adalah dana, memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. Dan yang terakhir adalah daya, menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Saya akan menutup dengan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 10 yang tadi kita sudah baca sama-sama. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang boleh senantiasa hidup di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sejenak. Bapak, terima kasih kami sudah belajar sama-sama tentang pekerja pelayanan Tuhan. Kami bersyukur kami sudah diingatkan bahwa Engkau menganggap setiap kami adalah manusia-manusia yang berharga di mata-Mu. Dan Engkau juga sudah mempercayakan talenta dan tanggung jawab yang Engkau berikan secara khusus pada kami secara pribadi. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Kami boleh berkomitmen dari dalam hati kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Dalam bidang yang Tuhan berikan, percayakan pada kami, di tempat yang Tuhan percayakan pada kami. Kami rindu untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh menjadi berkat di tengah dunia yang hancur ini. Dan banyak orang boleh melihat terang Tuhan melalui kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami, seluruh jemaat dari GKMI Pengharapan ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Anton. Terima kasih Pak Nicholas yang sudah menyampaikan tema tentang pekerja pelayanan yang merupakan tugas kita ya. Sekali lagi saya katakan kita gitu ya. Bukan seseorang, bukan ia, bukan Anda gitu ya. Tapi kita diharapkan bisa saling mengisi, bisa saling bersinergi gitu ya, antara satu dan yang lain. Nah, kita tidak hanya melayani dalam ibadah, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi kalau dalam survei Gallup gitu ya, disampaikan 10% sudah aktif. Nah, jika Bapak Ibu merasa bahwa talenta, kasih karunia, maupun juga hal-hal yang ingin di-share di dalam kegiatan kita bergereja, silakan saja menghubungi majelis, menghubungi sekretariat gitu ya, untuk menyampaikan kerinduan Bapak Ibu, rekan-rekan semua ingin terlibat dalam bidang apa gitu ya. Apapun bisa saling mengisi sehingga kita bisa semakin kuat ya di dalam pelayanan kita. Nah, di antara Bapak Ibu, rekan-rekan, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau perhatian atau apa gitu ya? Silahkan. Masih ada 5 menit lah ya. Jika ada sih. Sepertinya sudah sangat jelas gitu ya apa yang disampaikan oleh rekan kita.
Nicholas tadi, bahwa kita memiliki tanggung jawab di dalam pelayanan, dan itu berlaku untuk semua orang ya. Jika tidak ada, maka kita akhiri penyampaian pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Tinggal kita aplikasikan saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kita minta kesediaan Ibu Hendra ya. Ibu Hendra ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Mohon untuk tutup dalam doa, Ibu. Silakan, Ibu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Bapak Nicholas. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami boleh mengambil tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Seperti halnya Tuhan sudah memberikan keselamatan yang begitu besar pada kami, sehingga kami boleh selamat di dalam Tuhan. Biarlah kami juga tidak mengambil keselamatan itu untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan, karena banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan di dunia ini. Kami boleh mengambil pelayanan di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Talenta-talenta yang mungkin Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri akan tolong kami untuk kami bisa mengerti akan panggilan kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh bertumbuh, berbuah, dan juga kami pun boleh berdampak bagi lingkungan sekitar kami, bagi gereja kami, dan bagi masyarakat sekitar kami juga. Terima kasih Bapak, kalau kami akan beristirahat pada malam hari ini, dan besok kami akan beribadah, kiranya Tuhan persiapkan kami, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah besok pagi. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.